One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat pada pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran kita yang keempat kali ini fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ciri masyarakat sejahtera antara lain dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan harus diperhatikan oleh semua warga negara. Setiap warga negara hendaknya memiliki kesadaran untuk hidup sehat. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu? Banyak papan reklame yang mengajak kita untuk hidup sehat. Apakah kamu pernah melihat? Ayo mengamati. Di sana amatilah gambar berikut. Terdapat gambar tentang penyalahgunaan narkoba ya. Lalu bijak memilih makanan serta matikan rokok. Kemudian cegah demam berdarah dan lomba balita sehat. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangkumu gambar-gambar reklame di atas mengenai hal berikut. 1. Apa isi setiap reklame pada gambar di atas? 2. Apakah menurut kalian reklame itu menarik? Apa alasannya? Tuliskan hasil diskusi pada kotak berikut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Gambar yang pertama berisi melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Gambar kedua berisi larangan untuk tidak merokok. Gambar ketiga berisi imbauan bijak memilih makanan. Gambar keempat berisi informasi pencegahan penyakit demam berdarah. Gambar kelima berisi ajakan lomba balita sejahtera pada suatu desa. Kemudian yang kedua, reklame di atas menarik karena dilengkapi dengan gambar yang menarik dan disertai dengan paduan warna yang menarik. Dan tulisan reklame cukup singkat dan jelas. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui bahwa reklame ada bermacam-macam. Di antaranya ada reklame media visual seperti pada gambar di atas. Berdasarkan pemasangannya, reklame media visual ada yang dipasang di luar ruang. Contoh reklame media visual yang dipasang di luar ruang yaitu baliho. Baliho dapat digunakan sebagai media promosi atau pengiklanan suatu produk baru dan dapat juga digunakan sebagai media pemberitahuan kegiatan tertentu. Pernahkah kamu melihat bentuk baliho? Dapatkah kamu membuat baliho? Ayo berlatih. 1. Carilah gambar baliho kemudian tempel pada kotak berikut. Maka alternatif gambar baliho yang bisa kamu berikan adalah seperti ini ya. Silahkan atau cari lagi gambar-gambar lain menurut kreasimu, silahkan. Kemudian yang kedua, apa yang akan kamu tuliskan dan gambarkan jika kamu diminta membuat baliho sederhana tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera? Maka alternatif tulisan dan gambar yang bisa kamu berikan adalah yang akan saya tuliskan adalah judul baliho. Isi baliho yang berisi penjelasan tentang judul baliho. Yang akan saya gambarkan adalah gambar yang menarik dan sesuai dengan judul baliho. Yang ketiga, gambarkan rancangan baliho tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Kamu dapat mencari gambar-gambar di media cetak maupun internet untuk mendukung rancanganmu. Gambar-gambar dapat digunakan dengan cara teknik montase. Buatlah rancangannya pada selembar kertas. Maka alternatif gambar rancangan yang bisa kamu berikan adalah seperti ini. Ya. Tapi jika kamu mau memberikan gambar yang lain, itu silahkan.
Apa yang kamu lakukan untuk mendukung supaya masyarakat Indonesia sejahtera sehingga negara kuat? Apakah kamu juga menjaga kesehatanmu? Bagaimana caramu menjaga kesehatan? Saat ini mungkin kamu tidak lagi kanak-kanak, mungkin kamu sudah remaja. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pada masa pubertas, hendaknya kamu sudah bisa menjaga kesehatan tubuhmu, misalnya dengan cara rajin berolahraga. Ingatkah kamu mengenai ciri-ciri masa pubertas? Ayo menulis ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Baiklah, mari kita coba lengkapi. 1. Ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki. Yang pertama adalah tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara menjadi membesar. Yang ketiga, tumbuh jakun. Yang keempat, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Kemudian yang kedua, ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian yang kedua, suara jadi melengking. Yang ketiga, payudara membesar. Dan yang keempat, pinggul melebar. Selain sehat, masyarakat sejahtera juga harus memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari membaca bacaan berikut. Ayo membaca. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan secara merata hingga ke desa maupun sampai ke pelosok desa. Pembangunan di kota besar hanya akan memicu urbanisasi. Masyarakat desa akan berbondong-bondong bekerja di kota. Akibatnya, masyarakat desa enggan melakukan usaha di desa, misalnya di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki ketahanan pangan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Pedesaan dapat berperan penting dalam penyediaan pangan. Bahkan, pedesaan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian. Dengan membangun pedesaan, kesejahteraan masyarakat di desa akan meningkat. Upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK, pembinaan kesejahteraan keluarga, untuk dilatih membatik. Ibu-ibu di desa diberikan pelatihan membatik dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Mereka dilatih hingga mahir dalam membatik. Selanjutnya, mereka diberi pelatihan tentang manajemen usaha dan cara pemasaran produk. Pelatihan tersebut menjadi bekal yang cukup bagi ibu-ibu di desa untuk mandiri berkegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelatihan membatik dapat melatih jiwa kewirausahaan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Apakah judul bacaan di atas sesuai dengan isinya? Tuliskan tanggapanmu pada kolom berikut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah judul bacaan dengan isi bacaan sesuai karena bacaan berisi tentang upaya yang dilakukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Media menyampaikan informasi melalui bacaan, tetapi ada beberapa media dapat ditemui antara judul bacaan dan isi bacaan tidak sesuai. Hal tersebut dapat membingungkan pembaca. Bagaimana judul bacaan yang tidak sesuai dengan isinya? Cermati bacaan berikut. Ayo membaca. Bacalah bacaan berikut, kemudian cermati judul dan isi bacaannya. Sukseskan gerakan literasi di masyarakat.
Indonesia ingin tingkat ekonomi masyarakatnya sejajar dengan bangsa lain. Upaya membangun kemampuan ekonomi untuk kemandirian dan daya saing merupakan bagian dari cita-cita Indonesia untuk sejajar dengan negara lain. Oleh karena itu, Indonesia perlu menata sistem ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Secara sederhana, membangun kesejahteraan masyarakat hanya perlu dilakukan dengan menanamkan minat baca pada diri masyarakat. Jika minat baca masyarakat meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat. Oleh sebab itu, penanaman minat baca pada masyarakat perlu ditingkatkan. Penanaman minat baca harus dilakukan secara rutin sehingga menjadi kegiatan literasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi tidak hanya dimaknai secara konvensional, yaitu kemampuan membaca dan menulis, akan tetapi dapat diterjemahkan sebagai kegiatan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup, dan kesejahteraan. Kegiatan literasi ini diharapkan mampu meningkatkan pola pikir masyarakat. Masyarakat dapat menciptakan sebuah karya berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari membaca. Karya tersebut dapat dipasarkan atau dikenalkan kepada masyarakat umum. Kegiatan literasi dapat dilakukan di sekolah, di keluarga, dan masyarakat. Kegiatan literasi sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang menonton atau mendengar dari berbagai media elektronik lebih sering dilakukan dibandingkan membaca atau menulis. Kebiasaan masyarakat tersebut harus segera dikurangi. Masyarakat harus memperbanyak waktu untuk mengunjungi sumber ilmu pengetahuan. Salah satunya perpustakaan. Perpustakaan berperan sebagai media pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan. Kegiatan pelatihan dan keterampilan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, perpustakaan sangat berperan kendali dalam penguatan literasi masyarakat. Perpustakaan harus meningkatkan jumlah dan mutu buku untuk membangun bangsa yang gemar membaca. Bacaan di atas antara judul dan isi bacaan tidak sesuai. Apa judul yang menurutmu sesuai? Tuliskan dalam kolom berikut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah judul pada bacaan kurang sesuai. Judul yang sesuai sebagai berikut, yaitu menanamkan minat baca pada masyarakat. Baiklah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat. Pada pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran kita yang kelima kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia dan IPA. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Setiap orang harus berupaya untuk hidup sejahtera. Jika semua warga Indonesia sejahtera, negara ini akan semakin kuat. Masyarakat yang sejahtera akan mampu mengembangkan negara Indonesia supaya lebih maju. Selain itu, masyarakat sejahtera akan mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo mengamati. Di sana terdapat 4 buah gambar. Silahkan kalian perhatikan. Apakah beberapa contoh gambar di atas menunjukkan keadaan masyarakat yang sejahtera? Ungkapkan pendapatmu dengan menuliskan pada kolom berikut. Maka alternatif pendapat yang bisa kamu berikan adalah gambar menunjukkan masyarakat sejahtera karena dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, seperti dapat bersekolah, dapat berhubungan baik antar umat beragama, mendapatkan hasil panen yang memuaskan, dan dapat berolahraga di lingkungan yang bersih dan sehat.
Udin telah memasuki masa pubertas. Udin tidak lagi kanak-kanak. Udin mulai bersungguh-sungguh dalam belajar. Udin ingin menjadi anak pintar supaya hidupnya sejahtera sehingga berguna bagi bangsa. Ingatkah kamu perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas? Lakukan kegiatan berikut. Ayo berlatih. Carilah beberapa gambar tentang ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jika kamu anak laki-laki, carilah gambar anak laki-laki pada masa kanak-kanak dan anak laki-laki pada masa pubertas. Jika kamu anak perempuan, carilah gambar anak perempuan pada masa kanak-kanak dan pada masa pubertas. Tempelkan gambar yang kamu temukan pada kotak di bawah ini. Tuliskan keterangan di samping gambar. Keterangan dapat berupa ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Baiklah, mari kita coba lengkapi kolom-kolom tersebut. Maka gambar pada masa kanak-kanak bisa kalian contohnya seperti pada gambar berikut ya. Karena terdapat beberapa anak sedang bermain ya. Kemudian anak laki-laki belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suara belum membesar, belum tumbuh jakun, belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Kemudian jika anak perempuan pada masa anak-anaknya yaitu belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara belum melengking, payudara belum membesar, pinggul juga belum membesar. Kemudian di sana terdapat kolom untuk gambar anak pada masa pubertas. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Nah, gambarnya bisa kalian isi seperti itu ya. Kemudian anak laki-laki tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Untuk anak perempuan tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suara jadi melengking, payudara membesar, dan pinggul ikut membesar. Kesimpulannya, perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas adalah masa kanak-kanak adalah seorang anak belum mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan organ reproduksi. Sedangkan masa pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan organ reproduksi. Masyarakat yang sejahtera berada dalam keadaan sehat. Kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat sehat diperlukan kerjasama. Siapa saja yang harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat sehat? Apa pentingnya kerjasama dalam menciptakan masyarakat sehat? Bacalah bacaan berikut. Ayo membaca. Pentingnya kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kita sering mendengar bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah, karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Salah satu contoh kerjasama yang sangat sederhana di lingkungan keluarga adalah menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, namun perlu melibatkan seluruh anggota keluarga, misalnya dengan melaksanakan kerja bakti. Kerjasama juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin, memilah dan mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit menular melalui 3M, menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat menimbulkan genangan air. Tanpa kerjasama, masyarakat sehat tidak terwujud. Sumber buku tematik kelas 6 tema 6 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ayo berlatih. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul
Cobalah bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel atau diagram sesuai kreasimu. Baiklah, mari kita coba membuat tabel atau diagramnya ya. Nah, di sana setelah membaca judul teks, apa itu kerjasama? Kemudian setelah membaca teks, kerjasama adalah interaksi antar teman di lingkungan rumah maupun sekolah agar pekerjaan lebih mudah dan tujuan cepat tercapai. Kemudian yang kedua, pentingkah kerjasama? Setelah membaca teks, sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah contoh kerjasama. Setelah membaca teks, contoh kerjasama yang sangat sederhana di rumah adalah menjaga kebersihan rumah. Dan contoh kerjasama di masyarakat adalah kerja bakti. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya. Serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD, agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu di mana saja kekurangan Bapak dalam hal penyampaian materi maupun editing video. Subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan memberikan informasi yang lebih menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.